Halo teman-teman, kita bahas Patriot Bond lagi nih ya, Pat Bond atau Tax Amnesty Jilid 3 yang paling fenomenal di tahun 2026 ini ya. Ini akan jadi sebuah undang-undang yang paling fenomenal sepanjang sejarah Indonesia merdeka ya. Banyak orang bertanya bahwa apakah Pat Bond ini eh, merupakan sebuah jebakan Batman gitu ya. Apakah ini nanti suatu hari gue malah akan dikejar-kejar atau dicari-cari gara-gara gue ikut Patbon gitu ya, akan diperiksa dan sebagainya. Oke, gue share ke teman-teman semua ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, apakah Pat Bond adalah jebakan Batman? Oke, ini pertanyaan paling umum lah ya. Semua orang bertanya seperti ini kan wajar lah ya. Nah, tapi jawaban gue sangat jelas ya. Di Undang-Undang Nomor 4 2006 itu tidak ada pasal jebakan Batman, teman-teman ya. Tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Nomor 4 2006 itu di pasal 50A yang berisi jebakan Batman atau berisi sebuah gray area atau contohnya memberikan kewenangan kepada menteri untuk melakukan manipulasi atau modifikasi, tidak ya, atau memberikan kewenangan bahkan kepada presiden pun tidak ya, kepada presiden, kepada menteri, kepada dirjen siapapun tidak ada ya, tidak ada pasal yang memberikan kewenangan untuk merubah-rubah pasal di undang-undang ini atau memberikan tafsir yang aneh-aneh pun tidak ya, dan ini tidak ada multitafsir di sini. Nah, bagaimana di masa depan? Banyak orang berpikir nih, kalau gue beli Patbon, nanti gue diperiksa, nanti gue malah dikejar-kejar, malah gue akan diapa-apain gitu ya. Nah, jawaban gue teman-teman, apapun bisa terjadi teman-teman ya. Bisa terjadi A, bisa terjadi B, bisa C, bisa baik, bisa buruk. Tetapi kita nggak usah lah ya menciptakan skenario yang aneh-aneh. Kita fokus pada solusi hari ini teman-teman ya. Hari ini faktanya Patriot Bond itu ada dan untuk kita semua. Oke? Mengenai itu nanti bagaimananya kita nggak usah pusing ya. Dan gue termasuk orang yang percaya bahwa Patriot Bond tidak pernah dimaksudkan eh, untuk mencelakai rakyat, tidak ya. Sama seperti TA1, sama seperti PPS kemarin ya. Banyak orang berpikir PPS TA ini jebakan, bukannya? Rasa-rasanya tidak teman-teman ya. PPS dan TA dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang diperiksa gara-gara TA, gara-gara PPS ya. Tidak ada orang yang dikerjain gara-gara TA ataupun PPS ya. Enggak. Jadi semuanya dengan niat baik gua rasa ya, demi untuk rakyat dan untuk pemerintah juga. Nah, oke, nomor pertama. Ini skenario teman-teman ya, skenario. Jadi selama ini kan teman-teman pengusaha ya, kalau Anda seorang pengusaha, kemudian lu punya omset atau penjualan ya, yang lu belum laporkan dengan benar. Oke? Contohnya omset lu 30 miliar. Yang lu lapor di pajak cuma 20 miliar. Nah, tetapi harta lu di 31 Desember itu sudah dilaporkan saldonya dengan benar. Kan kadang-kadang ada loh orang yang punya omsetnya dilapor nggak betul, tetapi hartanya dilapor dengan betul. Itu ada juga ya, itu biasa juga terjadi. Nah, berarti kan ada potensi masalah. Nah, apakah bisa solusinya dengan beli bond? Jawaban gue bisa. Yes, clear teman-teman ya, bisa. Kalaupun lu punya masalah omset yang belum lapor dengan benar, harta di akhir sudah benar, tetapi lu ikut bond, itu bisa beres. Bisa beres masalahnya. Oke, selesai. Bebas dari pidana, dari perdata. Kemudian variasi yang kedua. Selama ini kalau teman-teman pengusaha, lu punya omset penjualan sudah lapor dengan benar. Oke, sudah betul. Contoh nih, lu punya omset 10 miliar. Ya udah lu lapor 10 miliar, beres dong. Nah, tetapi harta akhir 31 Desembernya lu belum lapor dengan benar gitu ya. Ada uang siluman nih yang masih lu diamkan di sebuah berangkas, di sebuah safe house gitu ya, di sebuah bunker yang katanya di Pondok Indah lah, di Solo lah, di sebuah bandara atau dimanapun lah, kata siapapun gua nggak tahu lah itu teman-teman ya. Nah, ini kan potensi masalah ya. Apakah solusi beli bond? Jawaban gue iya. Ya, Anda beli bond, Patriot bond, selesai masalahnya. Oke, uang-uang itu menjadi tidak lagi dipermasalahkan. Oke, teman-teman ya, tidak kena pidana, nggak kena perdata atas uang yang Anda investasikan di bond tersebut. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, kalau teman-teman adalah pengusaha shadow economy ya, Anda mungkin punya bisnis judol lah, judi online, prostitusi lah, apa tuh namanya, pijet plus-plus lah, narkoba lah, teroris lah, perdagangan manusia lah, apapun lah itu ya teman-teman ya. Kita nggak usah ngomong moral teman-teman ya. Kita nggak usah menjadi sok suci, nggak usah menjadi orang yang menjudgment orang lain seolah-olah lu brengsek gue baik, lu orang pemain kotor gue orang bersih, nggak usah gitu teman-teman ya. Di tahun 2026 ini in this economy teman-teman ya,
kita nggak usah men-judgement orang lain. Ya, setiap orang punya pembenaran atau justifikasi terhadap diri mereka masing-masing, ya, oke? Nah, jadi kita nggak usah bicara moral, nggak usah bicara agama, teman-teman ya. Ini bukan lagi bicara agama atau moral, ini bicaranya mengenai keberlangsungan negara, negara lagi butuh duit, ada orang-orang, terutama orang kaya, yang butuh jalan keluar terhadap gitu ya. Nah, ini kan ada potensi pidana, teman-teman ya. Nah, bisakah hasil uangnya bersih dengan membeli patbon? Oke, jawaban gue clear, bisa ya. Kalau lu beli patbon atas uang hasil judol, hasil prostitusi, prostitusi, hasil narkoba, korupsi dan lain-lain, itu bisa beres dengan beli patbon. Oke, diampuni, selesai. Nah, jadi ada quote dari seorang Menkeu di Konoha ya. Ini mengikuti quote dari presiden Cina yang zaman dahulu tuh siapa namanya gue lupa. Oke. Intinya dia mengatakan tidak peduli kucing itu warna hitam atau warna putih, asalkan dia beli patbon, maka dia adalah kucing yang baik. Selesai, teman-teman ya. Sebenarnya gue dari dulu nggak ngerti apa sih maksudnya si presiden Cina itu mengatakan kucing hitam, kucing putih, bla 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 gitu ya. Gue sampai tanya ke ChatGPT, tanya ke Gemini, gue masih nggak paham. Sekarang gue baru paham, teman-teman. Sekarang gara-gara ada Patriot Bond, gue baru paham. Oh itu yang dimaksudkan gitu ya. Jadi nggak peduli kucing ini tuh kucing hitam kah, yaitu pemain shadow ekonomi, atau kucing putih kah, yaitu pemain bisnis yang legal, yang benar. Nggak peduli. Selama kucing itu beli patbon, maka dia adalah kucing yang baik. Selesai. Ya, gue nggak peduli latar belakang lu. Gue nggak peduli lu berasal dari penjual narkoba. Gue nggak peduli lu berasal dari penjual tambang yang legal maupun ilegal. Gue nggak peduli. Lu beli patbon, lu adalah kucing yang baik. Selesai. Oke, kenapa? Karena kita nggak mau lihat ke belakang, kita maunya maju ke depan ya. Kata Purbaya ya, kata Purbaya kan dia nggak mau mundur ke belakang, dia maunya maju. Ya sama, teman-teman ya, sama. Gue juga begitu. Kita tidak mau mempermasalahkan masa lalu. Kita maunya masa depan jadi benar. Oke, teman-teman ya, clear? Jadi nggak usah lah bahas-bahas moral, bahas-bahas apa tuh, ada para ahli-ahli ekonomi yang S3, S4, S-teler dan sebagainya itu ya, yang mengatakan, "Ini Patriot Bond nggak bener lah, nggak beres lah, cuci uang dan sebagainya lah." Sekarang gue tanya balik, para ahli ekonomi itu ya, lu punya solusi apa? Ada orang punya duit banyak, dia taruh di bunker karena dia nggak takut ketahuan ya, takut ketahuan. Ada negara, pemerintah lagi butuh duit untuk MBG lah, untuk apalah, butuh duit. Oke, pinjam ke luar negeri sama aja dikerjain sama orang luar negeri ya. Diminta bunganya tinggi, kemudian diminta syarat A, syarat B, syarat C. Susah kalau minta ke luar negeri. Oke, negara tahu ada uang yang disimpan di bunker. Oke, negara butuh duit. Orang yang punya duit di bunker butuh jalan keluar, butuh jalan solusi. Solusinya apa sekarang? Coba. Apakah lu mau melakukan yang namanya penegakan hukum? Lu mau penjarain tuh orang? Nggak gampang, Bos, penjarain orang, Bos, ya. Lu menjarain orang, begitu lu tangkap dia ngelawan. Dia ngelawan, dia pakai pengacara yang selevel Hotman Paris, mampus, Bos, ngelawannya, Bos. Bisa berpuluh-puluh tahun nggak beres. Berpuluh-puluh tahun perang di pengadilan, orangnya nggak bisa kita masukin ke penjara, uangnya nggak bisa diambil. Sudah diamankan sama dia. Ya kan? Jadi percuma. Yang namanya menegakkan upaya hukum, itu percuma. Kalau di negeri yang susah, yang Konoha gitu. Gitu loh. Jadi, eee para ekonom-ekonom yang sok pintar ini ya, nggak ada solusi Bos, nggak ada solusi gitu loh. Lu mau bilang Patriot Bond itu cuci uang terserah lah ya, terserah mau bilang cuci uang atau apa, kata si Prabowo endasmu gitu ya, memang kau pikirin gitu. Karena gini, nggak ada solusi lain. Lu mau melakukan penegakan hukum, nggak bisa. Orang-orang ini di baliknya ada politisi, ada tentara, ada dia bisa suap hakim, dia punya pengacara-pengacara yang jago. Susah Bos, susah sekali nangkap orangnya sekaligus selamatkan uangnya untuk negara, susah, ya kan? Bertahun-tahun lu perang di pengadilan belum tentu menang, gitu loh. Nah, alangkah baiknya kita kasih solusi, solusinya ini Patriot Bond teman-teman ya, tax amnesty jilid 3, Patriot Bond ini solusinya teman-teman ya. Silahkan masukin uangnya ke pemerintah, udah masukin uang kita kasih bunga pula ya, kita kasih bunga dan uang ini beres, kita tidak permasalahkan masa lalu elu, kita tidak mau mundur, kita maunya maju ke depan, kata Purbaya, ya kan? Oke, beres, win-win solution teman-teman. Pengusahanya merasa aman, pemerintah dapat duit, duit bisa dipakai apa? Duit bisa dipakai untuk beli MBG, untuk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini adalah jalan tengah, jalan yang terbaik menurut gua ya. Gua nggak tahu deh siapa yang bikin pasal 50A itu ya, ya whatever lah, intinya
kita kembali ke filosofi dasar dari Menteri Konoha ya, yang namanya kucing, kita nggak peduli kucing hitam, kucing putih. Yang penting beli Patriot Bond itu kucing yang baik. Selesai. Oke, nomor 4. Kapan Patriot Bond ini akan terbit ya? Berapa lama jangka waktunya? Banyak orang bingung nih, apakah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun ya? Berapa persen bunganya? Gitu ya. Dan apa konsekuensi dan sebagainya ya. Nah, jawabannya adalah belum terbit teman-teman. Kita belum tahu ya. Nanti ya kalau udah terbit kita beli ya. Kita beli aja, nggak usah pikir-pikir teman-teman ya. Udahlah, nggak usah pikir-pikir, beli aja. Pokoknya di hari pertama dia terbit kita beli hari pertama. Kita beli hari pertama ya. Kalau perlu kita jadi orang pertama yang beli Pak Bon gitu ya. Nggak usah pikirin ini nanti bakal begitu, bakal begini, bakal dipakai buat apa uangnya, bakal dikorupsi lah, bakal dijebak dan sebagainya. Oh, nggak usah pikir teman-teman ya, karena kita nggak usah berusaha meramal masa depan. Nggak usah meramal masa depan. Lagi pula, TA1, TA2, PPS itu tidak ada yang dipermasalahkan oleh DJP teman-teman ya. TA maupun PPS tidak ada satupun peserta TA atau peserta PPS yang disentuh oleh DJP. Nggak ada teman-teman. Oke, apalagi Pak Bon. Pak Bon langsung dari Prabowo. Prabowo kalau udah ngomong, waduh bos, semua ikut bos. Dan gua rasa sih ini akan sama seperti SBN-SBN lainnya ya. Ada jangka waktunya, ada beberapa tipe, kemudian ada variasi bunga dan sebagainya ya. Tetapi kan intinya ketika lu beli, lu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 4 2026 ya. Lu sudah dilindungi oleh ini sehingga lu tidak akan sembarangan ditangkap, nggak akan sembarangan dipidana, nggak akan sembarangan diperdata, nggak akan sembarangan juga diperiksa oleh pajak dan sebagainya ya. Jadi gua rasa seperti itu. Nomor 5. Orang yang beli patbon, katanya itu kan tidak akan ditelusuri asal muasal hartanya. Oke? Nah, tetapi gimana kalau hasil asal muasal harta itu ketahuan bukan dalam rangka patbon? Itu gimana? Apakah bebas masalah? Contoh nih ya. Ada orang punya uang 100 miliar. Dia belikan patbon. Oke dong, beres dong. Ya kan? Tetapi kan uang itu berasal dari hasil nilai PPN, yaitu faktur pajak fiktif. Contoh lah ya, dia buka faktur pajak, orangnya bayar, kemudian dia tidak setorkan PPN-nya ke negara. Oke, barang pun nggak dikirim. Kan itu namanya faktur pajak fiktif ya. Itu adalah tindak pidana perpajakan. Nah, ketika uang itu beli ke Patbon dan kemudian uang itu dia lapor di SPT pribadi dia ya, maka itu beres. Itu tidak dipertanyakan lagi masalahnya. Oke? Tetapi gimana kalau suatu hari nih ya kemudian ketahuan tindak pidana PPN fiktifnya di sistem DJP, sistem internal DJP guys. Nah, apakah itu nanti lantas akan dibebaskan dari masalah pidana pajak gitu ya? Gara-gara dia sudah beli Patbon dari hasil uang PPN fiktif itu. Oke? Nah, menurut gua teman-teman, menurut gua pribadi ya, seluruh jalur uang itu sampai ke asal muasalnya haruslah bebas dari pidana pajak, pidana perdata, pidana maupun perdata dan semuanya. Oke? Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa uang itu adalah berasal dari PPN fiktif yang dituduhkan kepada dia. Oke? Jadi ditangkap nih sama sama pajak nih, sama DJP, "Lu PPN fiktif lu ya?" Oke, dia bisa buktikan PPN fiktif ini akhirnya uangnya ada di rekening ini. Rekening ini uangnya bertumpuk, kemudian gue belikan patbon, ada bukti transfernya, ada bukti setoran ke patbonnya. Jadi jelas uang patbon itu berasal dari tindak pidana yang sedang dituduhkan pada gue. Menurut gue tuh beres. Menurut gue itu harusnya DJP langsung clear, langsung lepaskan, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena akan terjadi double tax teman-teman ya, apabila uang yang sudah dibelikan patbon, yaitu sudah kena pajak, kemudian akan dikenakan lagi pidana pajak di DJP ya, terjadi double punishment atau double penalty. Loh kok bisa gitu? Karena gini, patbon itu adalah sebuah instrumen pengenaan pajak. Teman-teman ya, patbon adalah tax amnesty jilid 3 ya. Jadi patbon itu pengenaan pajak. Contoh, lu beli SBN kan bunga 7%, contoh nih ya. Lu beli patbon bunganya 3%, maka ada spread 4%. Spread 4% adalah sama dengan lu bayar pajak. Bayar pajak 4%, memang murah sih, tapi kalau 10 tahun 40% bos, ya 40% dari harta lu buat bayar pajak, gitu. Jadi patbon adalah instrumen pembayaran pajak, teman-teman ya. Jangan salah ya, jangan seolah-olah lu dapat bunga, enggak. Justru lu sedang membayar pajak. Nah, kalau sudah beli patbon kena pajak, kemudian dikenakan lagi pidana pajak, ya double dong, double tax ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Menurut gua begitu. Nah, namun kan pihak otoritas nih ya, yaitu DJP, KPK, jaksa, polisi kan bisa aja dong berargumen bahwa mereka tidak sedang mempermasalahkan asal muasal patbon.
Iya, memang lu beli patbon, tapi kan gue tidak permasalahkan patbonnya. Yang gue permasalahkan adalah data internal gue. Data internal kami menemukan tindak pidana pajak itu. Nah, itu gimana teman-teman? Nah, solusi gimana? Solusi kasih uang damai lah ya. Beres ya, nggak usah ribut teman-teman ya. Nggak usah ribut. Nggak usah. Udah. Udahlah guys ya. Udahlah guys ya. Kita nggak usah bicara moral guys, nggak usah bicara moral ya. Gue udah beli patbon. Undang-undang sudah menjamin gue. Oke, gue udah bayar pajak 4% spread-nya. Sekarang gue masih ditangkap, masih mau dipermasalahkan. Ya udahlah, gue kasih lu aja deh yang bunga dari patbon ini. Bunga dari patbon kan anggaplah 2%, 3%. Ya buat lu aja dah. Lu bantu gue lah, gitu ya. Jadi gue yang penting uang gua aman, gua tidak kena pidana, nggak kena perdata, Patbon udah peras gua 4%, nah gua kasih lu 3%-nya. Jadi bunganya buat lu aja dah, ya. Kasih tahu kepada Pak Polisi. Nah, tapi Pak Polisi di Konoha, teman-teman ya, nggak ada di Indonesia yang begitu. Atau petugas pajak di DJP Konoha, teman-teman ya. Kalau DJP Indonesia nggak ada yang begitu. Udah, gua kasih lu bunganya, kasusnya selesai. Ya, kasusnya selesai, guanya hidup tenang, tidur nyenyak, lu juga nyaman, ya kan? Nah, karena kalau si Pak Polisi atau DJP memaksakan ini barang jadi kasus, dia panggil pengacara dong. Dia panggil pengacara, masuk ke pengadilan, jadi ribut, jadi rame, jadi viral. Kalau jadi viral, orang kehilangan kepercayaan terhadap Patriot Bond. Prabowo nggak akan berani ngambil resiko itu. Ya, Prabowo, Menteri Keuangan, DJP, polisi tidak akan berani mengambil resiko isu mengenai patbon naik ke pengadilan, nggak akan dilakukan. Gua rasa tidak akan berani, ya. Jadi mending damai di tempat aja ya, damai di tempat, kasih uang damai beres ya, nggak usah ribut lah ya. Di negeri Konoha nggak usah ribut. Kecuali lu diperas ya, diminta diminta 50% dari harta lu ya nggak boleh lah itu, boleh lah lu ramein lah. Lanjut. Kalau beli patbon sekarang, beli patbon sekarang ataukah tunggu kena SP2DK dulu atau pemeriksaan dulu atau ketangkap polisi atau jaksa KPK gitu ya? Jawaban gue clear ya teman-temannya, beli sekarang, jangan tunggu nanti guys, jangan tunggu nanti ya. Justru kalau lu beli sekarang itu akan menjadi bahan negosiasi yang kuat ya teman-teman ya. Contoh nih, lu ketangkap suatu hari gitu ya, lu bilang, gue udah beli patbon loh, gue punya punya sertifikat vaksin loh, gitu. Gue punya sertifikat vaksin namanya Patriot Bond. Oke, jangan tangkap dong. Ya, kalau kalau lu mau paksain ya udah gue kasih uang suap lah dikit lah gitu ya, sama-sama damai gitu kan. Intinya kita nggak usah ribut, ya kan? Tetapi kalau lu belum pegang sertifikat vaksin, lu masukin sel dulu, Bos, ya. Tangkap dulu, nginep dulu 24 jam atau 20 hari di penjara gitu kan. Nah, jadi jangan teman-temannya jangan. Kalau lu sudah nginep di penjara, jangankan 20 hari. 1 kali 24 jam lu udah nangis-nangis, sudah berak kencing lu di penjara itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu ketangkap, lu akan diperas dahulu. Setelah lu diperas baru dikasih ampun ya. Udah teman-teman ya, beli sekarang. Begitu Patriot Bond keluar, hari pertama lu beli. Jangan sampai lu nunggu hari ke-6, tiba-tiba hari ke-5 terbit surat pemeriksaan. Mampus teman-teman ya. Jangan sampai lu nunggu bulan depan, tiba-tiba akhir bulan ini ditangkap oleh polisi. Jangan teman-teman ya, jangan bodoh teman-teman ya. Belilah Patriot Bond di hari pertama. Oke? Nggak usah beli banyak-banyak, beli dikit-dikit juga nggak apa-apa kan. Yang penting kan ketika lu beli, lu sudah terjamin gitu teman-teman ya. Nah, banyak orang bertanya juga, haruskah gue beli all in dari semua harta gue yang gue sembunyikan ini, mau gue beli all in atau sebagian dulu ya, tes ombak dulu gitu ya. Ya menurut gue sih, kalau duitnya banyak gitu ya, bertriliun-triliun dan itu duit belum ketahuan, ya bolehlah dia pecah-pecah silakan lah ya. Sekarang masukin 100 miliar, nanti bulan depan 100 miliar, ya pelan-pelan lah bos, bolehlah ya. Tetapi kalau duitnya dikit ya kayak gue ya, duitnya nggak seberapa ya, nggak usah lah, wajar aja all in teman-teman ya. Kalau ada duit di berangkas, langsungnya semua kita angkut ke Patriot Bond ya. Nah, kalau orang-orang yang yang setengah-setengah gitu ya. Nomor 8. Nah, ada orang berpikir, kan gue sudah bersih pajaknya ya. Wih, sombong, gue udah bersih pajaknya, udah benar akuntingnya dan sebagainya. Apakah tetap perlu beli pet bond gitu ya? Nah, jawaban gue sama teman-temannya, wajib. Yang namanya pet bond itu wajib dibeli, teman-teman ya. Ini kita bukan bukan hanya beli patbon, ini membeli peace of mind, teman-teman ya, kedamaian pikiran. Sebuah perasaan di mana gua diamankan, gua punya pelindung, ya. Walaupun ini pelindung kepake nggak kepake, nanti dulu belakangan.
Yang penting kan gue sudah dilindungi oleh undang-undang ini gitu teman-teman ya. Nah, kita punya peace of mind, kedamaian pikiran. Itu mahal loh teman-teman ya. Nah, dan kita juga menjadi patriot bangsa dong ya. Lu boleh bangga nih. Ini vaksin teman-teman ya. Vaksin 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 booster ke-6 namanya ini. Vaksin booster keempat ya. Namanya Patriot Bond gitu teman-teman ya. Bangga dong. Ini vaksin nih, kartu vaksin gue nih, Patriot Bond ya. Gue adalah seorang patriot bangsa gitu teman-teman ya. Dan dalam prakteknya teman-teman, banyak orang sudah merasa benar gitu ya, merasa betul gitu ya. Tetapi ketika dapat SP2DK pemeriksaan, ya keringat dingin juga ya, cari konsultan kemana-mana, cari pengacara kemana-mana, ditanya oleh pajak nggak ngerti dan sebagainya ya. Banyak juga orang begitu ya. Nah, lagi pula, lu mau bayar konsultan pajak kan mahal bos ya, bayar pengacara juga mahal. Mendingan lu beli patbon, bukannya bayar pajak malah dapat bunga pula, dapat 2 atau 3% bunga kan lumayan guys ya. Daripada lu nanti kena SP2DK pemeriksaan, salah ataupun nggak salah, lu mesti bayar konsultan pajak, mesti bayar pengacara. Mendingan lu beli patbon, dapat bunga. Kayak gitu teman-teman ya. Masa nggak ngerti ya logikanya ya? Simple teman-teman. Oke, kemudian dengan membeli patbon, apakah gua akan justru diperiksa pajak atau setidaknya akan diteliti oleh pajak gitu ya? Banyak orang ketakutan nih kalau gue beli patbon, wah berarti gua mengakui gua shadow ekonomi dong. Gue mengakui gue pelaku tindak kejahatan dong. Nanti gue diteliti, diperiksa pajak ya. Menurut gue teman-teman ya, menurut gue nih ya, yang sudah beli patbon itu akan dibiarkan saja, tidak akan diperiksa. Itu keyakinan gue. Oke. Sama seperti TA dulu. TA dan PPS sampai hari ini teman-teman ya, tidak ada satupun WP yang diperiksa akibat ikut TA ataupun PPS. Nggak ada teman-teman ya. Orang sudah ikut TA, mobil PPS itu nggak disentuh teman-teman. Kecuali memang ditemukan data baru ya. Kalau ada harta baru ya ditemukan ya wajar dong. Nah, jadi teman-teman di Indonesia itu kan ada 50 juta wajib pajak ya. Ya ikut pajak berapa? Paling 1% ya. Itu udah bagus teman-teman ya. 1% aja itu udah bagus banget teman-teman. Masih ada 99% wajib pajak lain yang antri untuk diperiksa, yang berani menantang pemerintah. Lu nggak mau beli patbon? Oke, kita coba-coba tes dong. Kita tes dong, periksa dong. Udah betul belum SPT lu gitu kan? Nah, jadi menurut gua DJP tidak akan mengambil resiko mengejar orang yang sudah ikut patbon, gitu ya. Walaupun ada SP2DK atau pemeriksaan, begitu lu ngomong lu beli patbon, dia akan mundur. Ya, ya sepanjang lu bisa membuktikan ya bahwa uang patbon itu berhubungan dengan yang di SP2DK atau di pemeriksaan ini, gitu loh. Nah, karena apa? Patbon ini dilindungi undang-undang dan orang bisa melawan balik loh ya. Orang bisa melawan balik. Kalau orang melawan balik masuk pengadilan jadi viral, patbonnya cilaka. Patbonnya yang akan kehilangan kepercayaan rakyat, begitu ya. Nah, jadi akan merusak citra patbon itu sendiri kalau ini kasus sampai rame ke pengadilan. Jadi gua berpikir DJP, Prabowo dan KPK, polisi dan teman-teman akan mengambil jalur pragmatis. Artinya jalurnya adalah udah damai-damai aja lah. Yang penting lu beli patbon gitu ya. Nggak peduli lu kucing hitam, kucing putih, pokoknya beli patbon kita ampuni. Jadi intinya teman-teman, apapun masalahnya, kalau berhubungan dengan duit, solusinya adalah patbon ya, Patriot Bond teman-teman ya. Eh, kita udah 70 tahun merdeka teman-teman ya, dan gue belum pernah merasakan kegembiraan segembira ini teman-teman ya. Bukan karena apa ya, bukan karena gue pelaku shadow ekonomi, bukan. Tetapi gue tahu banyak orang di Indonesia ini yang kondisinya itu maju kena, mundur kena. Mau terbuka apa adanya dia takut, kalau mau ditutup-tutupi dia tetap ada yang disembunyikan, dia takut ya. Orang-orang seperti ini bisa disembuhkan dengan vaksin yang namanya Patriot Bond. Gitu teman-teman ya. Vaksin booster keempat ini ya, namanya Patriot Bond. Dengan begitu dia menjadi damai, menjadi peace of mind ya. Kata Purbaya kan begitu ya, tidak mau mundur, maunya maju ke depan. Ya udah, yang belakang kita lupakan. Kita tutup buku, kita hapus dosa, lu beli patbon selesai, tapi ke depannya jadi benar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dan pesan gua buat teman-teman yang sudah beli patbon, jangan mentang-mentang lu beli patbon lu merasa beres, kemudian ke depannya lu tetap mau mau nggak benar ya, jangan teman-teman ya. Begitu lu beli patbon dan lu harus berkomitmen. Ke depannya gue jadi orang yang benar. Ke depannya gue akan terbuka apa adanya. Gue akan jadi orang yang bersih, clean and clear untuk masalah pajak maupun akuntingnya ya. Jangan sampai lu merasa, wah kalau beli patbon beres, kan patbon nggak ada jangka waktunya ya. Nanti gue tetap aja main di apa? Main di
perpajakan yang nggak bener, kemudian gue tinggal beli patbon. Ya menurut gue itu pemikiran yang nggak bener, nggak bagus ya teman-teman ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sekarang harus ditebus dengan mahal gitu teman-teman ya. Ya begitu sih teman-teman ya, gue berpikir seperti itu, gue sejalan dengan Purbaya, bahwa kita nggak usah mundur, kita maju ke depan. Ya, yang lama kita lupakan dengan cara lu beli patbon, ke depannya ya jadi orang yang bener lah ya, jangan sampai, jadi orang nggak bener. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.